Sepak terjang Partai Demokrat di tanah air tak perlu diragukan lagi. Partai berlambang Mercy ini pernah menguasai Indonesia selama 10 tahun dari tahun 2004 sampai 2014. Hal itu terjadi di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sebagai Presiden RI. Demokrat optimis kejayaan yang pernah dialami selama 2 periode itu akan terulang pada pemilu 2024 mendatang. Keyakinan itu diungkapkan oleh Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pemirsa Warta Kota dan Tribuners dimanapun Anda berada, bersama saya Domo Ambarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network dan pemimpin redaksi Warta Kota. Tahun politik. Sore ini kita bincang-bincang lagi mengenai topik politik. Kali ini bersama dengan ketua partai yang pernah 2 kali juara dalam mengusung presiden. Partainya Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Di samping saya Ketua Partai Demokrat Jakarta, biasanya disebut Ketua DPD, tapi beliau ini supaya lebih simpel, mudah diingat masyarakat, maka cukup Ketua Demokrat Jakarta, Pak Mujiono. Yap. Assalamualaikum Pak Mujiono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Mujiono, kita mau bincang-bincang tentang ini sudah setahun kurang Ya. penyelenggaraan pemilu akan diselenggarakan, tepatnya 14 Februari 2024. Seberapa siap Demokrat Jakarta? Baik, Mas Domo atau Siap. Bang Domo. Siap. Pertama, saya ucapkan terima kasih kesempatan wawancara ini. Satu hal yang merupakan langkah maju bagaimana menjalin kerjasama antara insan pers dengan pegiat politik yang ada di partai. Siap. Kabar baik tentunya, saya berharap juga Mas Domo juga Amin. sehat Amin. walafiat Amin. supaya Amin. kita bisa memulai aktivitas selanjutnya. Tanpa itu rasa-rasanya kita tidak akan mampu menjalankan. Betul, betul Pak Mujiono. Ya. Terkait dengan pertanyaan Mas Domo tadi, ya, bahwa beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama bahwa kami memang punya giroh sebagai partai yang pernah berjaya. Jadi mental juara kami memang ada dan tidak pernah surut. Karena itu, sesuai dengan pesan orang-orang bijak, pengalaman adalah guru yang baik. Orang memulai satu perjalanan, kemudian dia berjaya, lalu kemudian jatuh dan mungkin banyak hal yang terjadi di situ. Yang paling penting adalah mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang ada, mengevaluasi kesalahan-kesalahan yang pernah ada, dan ini akan menjadi koreksi dalam langkah-langkah ke depan. Bang Domo dan teman-teman pers yang saya banggakan, di Demokrat DKI Jakarta terutama, kami ini adalah partai yang secara nasional adalah partai oposisi. Partai yang dari sisi logistik jauh berbeda dengan partai penguasa. Ya, ya. Itu ya. mesti disadari. Ya, ya, ya. Alhamdulillah kami bertahan. Sudah 8 tahun kami di luar pemerintahan. Ya. Sejak 2014. Dan ini bukan satu hal yang mudah. Ya. Bukan satu hal yang mudah, jujur Apalagi aja. sebelumnya partai penguasa. Betul. Di dalam internal kami, ya memang terjadi beberapa peristiwa-peristiwa yang kemudian menjadikan kami semakin solid. Ya.
kita sudah atasi soal kongres luar biasa dan alhamdulillah kami lolos dari hal tersebut berkat kepemimpinan tegas dari ketum kami Pak AHY dan tentunya dari support dari seluruh kader Demokrat, termasuk di dalamnya adalah bimbingan dan arahan dari Ketua Majelis Tinggi Pak SBY. Bimbingan dari beliau luar biasa. Kemudian mengacu kepada DKI Jakarta, konsolidasi sudah dilakukan sejak dari saya terpilih menjadi Ketua DPD. Tanggal 15 Maret 2022. Oh, belum setahun ya? Belum setahun. Oke. Seluruh Indonesia sudah dilakukan konsolidasi dari mulai pimpinan DPD, kemudian pimpinan dan pengurus tingkat DPC dan seterusnya sampai dengan PAC. Kebetulan alhamdulillah saya mendapatkan amanah dari Ketum AHY, tentunya melalui proses dan dipercaya untuk mengemban amanah sampai dengan 5 tahun ke depan. Mas Domo yang saya hormati, saya ini punya karakter yang mungkin sedikit berbeda. Gimana itu? Saya kalau diberikan kepercayaan sama seseorang, saya sungguh sangat memegang itu dan menjadikan itu sebagai pride. Jadi begitu dipercaya, tanggung jawabnya saya harus ambil alih penuh dan saya all out untuk itu. Kemudian setelah terpilih, langkah-langkah yang kami lakukan banyak. Pertama adalah setelah dilantik tanggal 15 Maret, waktu itu hadir di pelantikan capres kita, Mas Anies. Sampai 4 jam hadir di acara tersebut, dari awal sampai dengan akhir. Dan alhamdulillah kita mendapatkan kepengurusan yang sangat representatif. Bang Domo, kami memang salah satu yang kita benahi adalah SDM. Sumber daya manusianya. The right man on the right place harus dapat di partai ini. Seseorang yang punya kemampuan apa, penempatannya harus sesuai bidang, sesuai dengan bidangnya. Kita secara profesional melakukan interview terhadap calon-calon anggota DPD Partai Demokrat, ya. Dan alhamdulillah lebih dari 67% itu adalah pendidikannya tinggi. Apa itu, S2, S3? S2, S1, S2, S3. 67%. Bahkan ada yang S3. Dari fungsionaris ya? Betul. Berapa orang totalnya? 207 orang. Wow. 207 orang, masing-masing kepala badannya itu memang ahli di bidangnya. Saya berikan contoh, Pak Ferial sebagai kepala Bapilu, beliau adalah seorang mayor jenderal, penguasaan teritorialnya jelas, mantan ketua DPD, mantan ketua DPRD, dan anggota dewan sudah 3 periode. Jadi kita memilih beliau sebagai kepala Bapilu itu memang udah cocok lah. Yang lain-lain juga begitu, seperti kepala Badiklat, itu adalah doktor UI, doktor manajemen UI, yang memang dia punya kemampuan dan kapasitas untuk itu, dan yang lain-lain. 67% kali 207, 120, 100, hampir 140. Iya. Yang dokter banyak, yang S3 banyak. Ya. Kemudian harapannya dengan membawa orang-orang pintar berpendidikan ini apa, Pak Ketua? Ya. Partai Demokrat kan partai modern. Oke. Jadi konotasi partai modern ya harusnya dengan SDM yang punya tingkat intelektual bagus. Ya kan? Karena mesti dipilih juga. Walaupun sekali lagi memang ada hal-hal politis yang menjadi pertimbangan. Soal pengalaman berorganisasi dan seterusnya. Gitu. Kemudian dari 67% tadi nyaris 40%-an itu adalah generasi Z dan milenial. Anak-anak muda ya? Anak-anak muda. Jadi yang tua-tua kayak saya ini. Milenials berarti di bawah 39 tahun? Ya. Yang tua-tua kayak saya ini, kayak Pak Feral hanya sedikit. Udah kolonial ini berarti? Di atas 55
5 tahun lah. Pak Ketua, tadi disebut 63% itu pendidikan, 67% pendidikan tinggi. Dan banyak di dalamnya itu berpendidikan S3. Apa manfaatnya buat Demokrat dan DKI? Ya, pertama, ini adalah konsep partai modern. Kalau konsep partai modern, tentunya harus dengan SDM yang mumpuni. Ya, SDM yang mumpuni, indikatornya adalah tingkat pendidikan. pendidikan, oke. Jadi itulah yang mendasari kami, kemudian merekrut sebagai partai terbuka tentunya orang-orang di luar partai yang punya pendidikan tinggi yang mau terjun di politik, yang mau berjuang bersama-sama dengan Partai Demokrat. Oke, kemudian setelah itu tentunya dilantik oleh Ketum tanggal 15 Maret 2022 di Kemayoran. Dan pelantikan dihadiri oleh sekali lagi oleh Pak Gubernur saat itu, Capres Sekarang Capres, bakal calon presiden Pak Anies. Calon presiden, ya, Pak Anies, dan berlangsung dengan semangat yang luar biasa, glory yang luar biasa. Karena itu tadi saya sampaikan di awal bahwa kita adalah punya mental juara. Jadi girohnya kelihatan di situ, pelantikannya megah. Glorinya dapat, dan ini kemudian menyemangati kader-kader kami di tingkatan berikutnya. Oke. Setelah pelantikan kurang dari 1 minggu kami langsung melaksanakan Rapimda, rapat pimpinan daerah, disertai dengan orientasi pengurus. Kami melakukan di Puncak, ya, di satu tempat yang memang nyaman untuk berpikir dan seterusnya. Di situ kami sangat-sangat berbaur. Orientasi pengurus dilakukan, terutama terhadap kawan-kawan yang baru bergabung. Pemahaman mengenai platform partai, pemahaman mengenai ADRT, semuanya disampaikan di situ. Agar kawan-kawan yang terutama yang baru bergabung ini memahami Demokrat itu kayak apa sih. Termasuk Demokrat Partai Modern dan seterusnya. Karena sekali lagi, sekian banyak itu, jadi dari 67% yang berpendidikan tinggi, 60 sekian persen juga adalah orang yang baru bergabung di Demokrat. Jadi nggak sekedar orang lama tetap kita akomodir, tapi lebih banyak orang baru. Berarti walaupun Demokrat adalah partai oposan 8 tahun terakhir, animo minat orang luar berpendidikan tinggi masih tinggi untuk gabung di Demokrat, ya? Jadi yang bergabung itu sebetulnya yang interview 290 orang. Wow. Awalnya standarnya itu minimal hanya 80 orang. Tapi karena begitu banyak yang minat bergabung, kita interview, ya kan? Terus juga memperhitungkan kuota perempuan. Oh ya, kuota perempuan kita itu 39%. Dari batas 30%. Betul. Artinya 9% lebih banyak. Iya, betul. Keren. Oke. Kemudian selain yang baru tadi, yang kami lakukan orientasi pengurus dan seterusnya, ya mereka jadi punya gambaran. Oh, ini toh ternyata di politik. Ini toh ternyata Partai Demokrat. Gambaran teman-teman muda yang baru yang tadinya melihat politik itu kaku, melihat politik itu tidak asik dan seterusnya, hal-hal yang serius, semuanya sirna di situ. Mereka jadi bersemangat. Oh, ternyata asik di Demokrat. Oke. Kemudian kita lakukan Rapimda. Kurang dari 1 minggu setelah kami dilantik di tanggal 15 Maret 2022, kami melakukan orientasi pengurus sekaligus Rapimda, di mana menetapkan program-program dalam 1 tahun ke depan. Kami punya 8 kepala badan. Yang pertama adalah BPOKK, Badan Pembinaan Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi. Kemudian ada Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu. Kemudian ada BPPM, Badan Pemberdayaan Pengabdian Masyarakat. Ada Bakomsra, Badan Komunikasi Strategis. Kemudian ada BPJK, Badan Pembinaan Jaringan Konstituen. Ada BHPP, Badan Hukum dan Pengamanan Partai. Ada Direktur Eksekutif Daerah dan yang lain-lain. Jadi kepala badan ini memang benar-benar orang yang terpilih sesuai dengan bidangnya. Kok bisa? Karena kami punya sumber daya yang tadi.
Yang berlimpah ya. Oke. Dan mereka membuat program masing-masing. Dipresentasikan di depan kami. Kalian mau bikin apa, outputnya apa, timelinenya kapan. Itu rapi tuh. Jadi kalau di Partai Demokrat itu bulan depan mau kegiatan apa, siapa yang menjadi penanggung jawab sudah jelas di situ. Dan kami lakukan itu. Ya, sebentar lagi kan setahun nih. Kami juga akan melakukan evaluasi kinerja mereka. Sudah sejauh mana antara yang teman-teman kepala badan programkan, kemudian pelaksanaannya sampai sejauh mana gitu. Bang Domu, kami ini mengusung tagline untuk DKI. Selain tentunya ada muda kekuatan yang arahan dari DPP, Partai Modern dan seterusnya. Kami mengusung tagline yang namanya Kemenangan Bersama 2024. Kemenangan Bersama 2024. Kenapa harus menang bersama? Ya, berjuangnya harus sama-sama. Oke. Jadi belajar bareng, pinter bareng, menang bareng. Saya nggak ingin lagi orang yang kemudian berjuang sama-sama itu setelah berhasil perjuangan tidak mendapatkan porsi atau apresiasi. Okay. Jadi semuanya, seluruh struktur itu harus dia merasa kalau Demokrat menang, jangan terpinggirkan. Oke. Jadi nanti di perjalanan waktunya akan ada beberapa hal yang kaitannya dengan hal tersebut. Oke. Setelah Rapimda, kami melaksanakan beberapa kegiatan. Contohnya seperti BPOKK, melakukan restrukturisasi kepengurusan dengan melaksanakan muscak, musyawarah cabang. Kami laksanakan kurang lebih setengah bulan berikutnya, ya, itu di Hotel Sultan. Seluruh pengurus DPC di 6 wilayah terbentuk, dengan proses yang sangat demokratis, ya. Dan mereka yang terpilih, ya tentunya harus melakukan akselerasi kaitannya dengan visi misi yang sudah disampaikan DPD kepada ketum. Jadi tugas mereka adalah melaksanakan di wilayah program-program kerja yang sudah ditetapkan. Oke, karena acuannya pertama adalah visi misi ketua DPD. Kemudian DPC melakukan, PAC melakukan dan seterusnya. Berarti DPC dan PC tinggal menyelenggarakan termasuk program. Menyelenggarakan program. Mereka bisa berinisiatif melakukan improvisasi terkait dengan kebutuhan-kebutuhan lokal. Boleh, tapi guidance-nya adalah visi misi DPD. Kemudian setelah itu PAC. Sebentar. Yang DPC sekalipun pengurusnya juga diinterview oleh DPD. Oleh DPD dan DPC. Pengurusnya oleh ketua DPC terpilih dan pengurusnya. Jadi bukan asal comot ya? Enggak asal comot. Keluargaku, saudaraku, temanku bukan ya? Enggak ada. Bahkan sampai tingkatan PAC. Tidak ada perkencuan berarti ya? Tidak ada. Jadi sekali lagi the right man on the right place harus. Itu bukti tadi bahwa organisasi ini, partai ini modern. Betul. Tools yang digunakan pun manajemen modern. Betul. Oke. Nanti ada banyak hal. Kalau diomongin Mas Domo nggak akan habis 2 hari. Masih akan ngomong di pengurus atau saya bertanya ke itu dulu deh, yang tadi disebut bahwa banyak generasi milenial atau Z. Bisa dijelaskan lebih detail di situ? Bahwa pengurus banyak di situ. Ya, boleh. Jadi gini. Kita kan berpolitik itu tujuannya adalah menang. Untuk menang harus penguasaan teritorial. Ya. Di dalam penguasaan teritorial ada sisi demografi di situ. Betul. Termasuk di dalamnya adalah tingkat pendidikan, suku, agama, dan usia. Kelompok umur. Kelompok umur. Itu juga menjadi bagian pertimbangan kita. Yang kemudian nanti akan ada program-program ya kaitannya dengan hal tersebut. Dan bukan akan lagi, tapi kami sudah melaksanakan program-program memang yang diminati oleh anak muda. Oke, kemudian yang lain itu adalah tupoksi yang lain seperti BPPM. Itu kegiatan-kegiatan itu boleh dibilang tidak pernah berhenti. Kalender cetakannya Demokrat itu tidak ada warna merah. Nggak ada tanggal libur. Nggak ada cerita hari libur untuk Demokrat, untuk kader Demokrat. Bahkan kalender yang kita sebarkan kepada masyarakat ini banyak yang bertanya, kenapa kalendernya nggak ada warna merah? Oh, sungguh itu? Sungguh. Kami hanya menandai di setiap tanggal 14 di bold. 14 Januari, 14 Februari, 14 Maret. Artinya menjelang pemilu? Terus.
Dari sekarang. Iya, artinya itu Iya. tanggal bulan peringatan jelang pemilu. Bukan. Atau Nomornya Demokrat 14. oh iya sorry. Nah, Iya, iya. sedikit ya. Saya mengkombinasikan antara kemampuan otak berstrategi, kemampuan hati untuk punya mental dan militansi yang kuat, Oke. dan kemampuan kantong untuk logistik pemenangan. Jadi 3 hal itu yang saya Oh iya. Oke. Kemudian tadi ini contoh ya, Iya. contoh apa yang sudah dilakukan beberapa badan. BPPN sudah melakukan dari mulai kegiatan mendekat ke masyarakat dan seterusnya dilakukan. Termasuk kami punya yang namanya Satgas Bencana yang ada di BPPM. Ambulan, teman-teman sekalian bisa ngelihat yang di luar itu itu satu ambulan dari beberapa ambulan yang kita punya. Standby. Standby. Siapa yang bisa menggunakan ini? Yang menggunakan seluruh masyarakat luas. Oke, tidak harus pengurus partai. Tidak harus. Semuanya kita tolongin. Semuanya kita layani. Untuk kepentingan apa? Kepentingan Ada apa? orang Melahirkan, sakit, musibah, sakit. orang sakit, orang meninggal, dan seterusnya. Kemana Berdasarkan menghubungi kebutuhan kalau masyarakat. Ada nomor teleponnya. di situ ya? Ada di bodinya ada nomor teleponnya. Dan seluruh DPC sudah punya ambulan. Berbayar? Tidak bayar. Oke. Sama sekali gratis. Bahkan kalau untuk yang kader dan memang dirasa kurang mampu, kita ada bantuan untuk biaya pemakaman dan termasuk di dalam. Kader ya. Ya, dan orang yang kurang mampu. Oke. Ya, misalkan yang kesulitan biaya pemakaman. Untuk dan DKI seterusnya. Jakarta berapa unit? Kita punya 7 ambulan. 7 ambulan. 6 menyebar ke wilayah, satunya di DPD. Dan Oke. beberapa bacalek juga punya juga. Yang Oke, kita juga akan nanti kita akan kontrol juga. Oke. Kemudian itu BPPM. Ada kebakaran, ada musibah yang lain, kami punya Satgas Tanggap Bencana yang di bawah koordinasi BPPM. Kami cepat langsung turun. Misalnya hujan, banjir. Apa yang langsung. dilakukan? BPPM punya Satgas Tanggap Bencana. Oh, berarti siap turun? Siap turun termasuk bawa bantuan-bantuan logistik sembako dan seterusnya. Selimut, makanan bayi dan seterusnya. Oke, Tugasnya BPPM. Tentu di Jakarta. Di wilayah DKI Jakarta. DKI Jakarta, Ya. oke. Dan kami sudah punya peta wilayah di mana yang sering banjir. Oh, jadi Di kalau mana yang hujan udah potensi mulai kebakaran. mikir-mikir tuh, udah siap tuh. Sudah. Oke. Kita sudah well prepare kaitannya dengan itu. Kemudian, yang saya nggak nyebutkan seluruh badan ya. Iya. Ya, salah satu yang sekarang berperan adalah yang sangat dominan adalah Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu Daerah. Kaitannya dengan persiapan pemenangan bacalek di 10 dapil. Ini juga kami menjadi concern karena itu adalah salah satu kekuatan sisi kedua dari kekuatan. Oke. Kang Domu, saya perlu sampaikan ya, kekuatan real kita itu ada 2 sisi. Yang pertama adalah pengurus partai. Oke. Dari mulai tingkat DPD, DPC, PAC, ranting sampai dengan anak ranting. Anak ranting itu desa, Di kelurahan. tingkatan RW. Oh, sampai ke RW ya. Ya. Di tingkatan DPD itu 207 orang, di tingkatan DPC itu minimal adalah 60 orang, bahkan boleh lebih. Kemudian tingkatan PAC minimal 20 orang pengurus. Dan di tingkatan ranting minimal 15 orang, di tingkatan anak ranting ini minimal sesuai dengan jumlah RT-nya masing-masing. Jadi anak ranting ada 10 RT, ya berarti ada 10 10. orang. Satu per RT gitu ya. Betul. Artinya pengurus Demokrat ada sampai di tingkat RT. Tingkat RT dan ber-KTA. Dan ber-KTA. Indikatornya adalah KTA. Oke? Ini satu kekuatan. Yang insya Allah nggak akan susah digoyang. Punya KTA, kader, pengurus, nggak akan lari kemana-mana. Bagaimana dengan kekuatan yang kedua? Kekuatan yang kedua adalah bakal calon legislatif atau caleg nanti. Yang ada di 10 dapil. Tugas mereka apa? Mereka akan ditempatkan sebagai bapak angkat di wilayah masing-masing. Oh, apa itu? Seperti apa tuh? Contohnya, kalau saya ditempatkan di RW 05 Durensawit, ya, bapak angkatnya saya. Struktur partainya tentunya jelas seperti yang saya sampaikan. Siapa kekuatan sisi yang lain adalah koordinator RT atau kami menyebutkan adalah gugus tugas pemenangan RW di tingkat RT. GTP RW. Disitulah kami
memformulakan kekuatan dari sisi lain di luar struktur partai. Untuk apa? Untuk menjadi saksi nanti. Itu pun juga ber-KTA. Oke. Itu dua sisi kekuatan itu. Artinya, walaupun pemilu masih setahun lagi, dari sekarang Demokrat Jakarta sudah siap ya, Sudah. sampai ke tingkat RT ya, gugus Sampai tugas tadi dengan ya. gugus tugas pemenangan RW di tingkat RT on proses. Tapi kepengurusan sampai dengan ranting sekarang sudah beres. Oke. On proses sampai ke anak ranting, Bacalek juga bekerja, dan mereka juga sedang membentuk sebelum tanggal DCS mereka harus bentuk gugus tugas pemenangan RW di tingkat RT yang harus siap bertempur nanti. Pak Ketua, Pak Mujiono, saya mau ke angka-angka berdasarkan kelompok umur tadi. Siap. Ya. Kalau menurut sensus penduduk tahun 2020 yang dikeluarkan BPS September 2020, 2020 kan, Ya. generasi Z di situ kelahiran 99 sampai 2020 atau ya disebut generasi Z, ya. Saya buka data juga. Boleh, silakan. Ya. Nah, mereka ini kalau dijumlahkan generasi Z saja itu sekitar, kalau di saya nanti kita kelompokkan kelompok pemilih, jumlah kelompok pemilih usia 17 tahun lebih saat ini. Jadi kelahiran tahun berapa tuh? Yang 97 ya? Ya, oke. Nah, kalau saya coba kelompokkan dari jumlah penduduk 272 juta, Ya. pemilih nanti 2024 itu akan ada 206 juta. Nah, kalau generasi milenial saja di kelompok saya di situ akan itu ada nasional ya? Itu nasional kan? Nasional, Oke. ya. Saya nasional. lebih punya data DKI. Akan bagus. Ya, Nah, oke. pemilih pemula berarti akan ada 21%. Pemilih pemula Ya. yang umurnya menurut data BPS itu adalah saat itu masih 15 tahun. Ya. Berarti diperkirakan 2024 dia akan pemilih Ya. pemula. Lalu kalau generasi Z dan Y digabung, dari jumlah pemilih akan ada 53%. Dan kalau generasi Z, Y, dan X digabung, itu ada 86% anak-anak muda yang produktif. Artinya kalau produktif, anaknya mulai sekolah, Ya. membutuhkan biaya pendidikan, Ya. mulai membutuhkan rumah, akan menikah, akan kerja. Apa yang dilakukan Demokrat untuk kelompok X, Y, Z ini? Ya, saya mengacu data dulu, data yang dipunyai oleh Balitbank. Oke. Jadi silakan. kami juga punya Badan Penelitian dan pengembangan. Pengembangan. Oke, Ya, salah satu tugasnya adalah menyajikan data, baik. dan datanya salah satunya adalah data kependudukan. Ya, penduduk Jakarta menurut generasi, ya, yang baby boomers itu 23, sekian persen. Pre-baby boomers itu 1,32%, yang kelahiran sebelum 1945. Oke, saya masuk kepada milenial. Milenial itu kelahiran tahun 81 sampai dengan 96, 26%. Jakarta ya? Jakarta, Oke. saya ngomongin Jakarta. 26%. Terus kemudian post Gen Z, ya, yang kelahiran tahun 2013 sampai dengan sekarang, ya, itu totalnya adalah 25,85%. Oke, itu Jadi kita totalnya kecualikan adalah karena 51. Oh, itu udah termasuk pemilih? Udah termasuk. Oh, oke. Oh, data penduduk. Sorry, data penduduk. Data penduduk gitu ya? Oke. Oke, nanti bisa akan ke mapping juga pada akhirnya sampai Oke, ke jurus. Oke. Apa yang dilakukan? Poin yang pertama adalah ngusung Gen Z sebagai bacalek atau caleg. Oke. Sudah ada atau on proses? Sudah ada Wow. dan sudah bekerja dengan konsep kegiatan-kegiatan yang menarik anak muda. Umur mereka rata-rata berapa tuh? Paling muda 21. Wow. Yang nyalek ya? Iya. Yang nyalek ya. Kalau pengurusan kan ada juga yang masih belum berani nyalek juga. Oke. Ya. Ada yang lebih muda pengurus Ada. tapi belum caleg. Ada yang belum semester terakhir kuliahnya. Oh, sudah Semester pengurus terakhir. ya. Nah, sudah pengurus semester terakhir dan nyalek. Gitu. Dan mereka asik. Mereka asik dengan konsep-konsep yang kita sampaikan. Artinya dari situ bahwa anak muda tidak selalu takut berpolitik Tidak, dong. Ya. tidak. Dari fakta itu ya. Tidak. Dan memang begitu adanya. Oke, program tadi satu mengusung generasi milenials atau Z untuk sebagai caleg. Oke. Yang kedua, publik figur, para selebrit, para selebgram dan seterusnya. Ya, itu kita jadikan
baca kita berikan kesempatan untuk nyalek juga. Para Ya, influencer lah termasuk ya. influencer. Ya, baik itu mereka memang punya kemauan ataupun penugasan. Oh. Jadi gini teman-teman sekalian, Bang Domo, ada juga penugasan. Apa maksudnya itu? Ya kalau kalian menjadi kader Partai Demokrat usia kalian muda ya, terus kemudian mereka tidak ada support yang mumpuni. Kan nyalek itu kan sekali lagi perlu kantong, Ya. perlu ini perlu kantong, gitu ya. Ya, kan ada juga yang memang gue nggak cukup nih kalau mau nyalek. Oh, itulah ditugasi dan Nah, disangoni. tugaskan dan diberikan guidance termasuk support. Oke, Gitu, oke, gitu. oke. Paham, paham. Nah, kemudian kolaborasi kegiatan anak muda. Jadi setiap kegiatan selalu melibatkan anak muda. Dari mulai kegiatan keagamaan, misalkan di bulan puasa, Ya, dan sebentar seterusnya. lagi nih, bulan depan Bagi-bagi nih. takjil kami sudah lakukan. Oleh siapa? Oleh anak-anak muda. Artinya Lebaran tahun lalu sudah Iya, dilakukan. sudah. Dan sejak itu. Dan nanti akan dilakukan Betul, lagi. dan terus. Kemudian turnamen e-sport. Oh. Kita bikin turnamen Mobile Legends. Sudah. Iya, Dan peminatnya luar biasa. Iya. 64 tim dikali 7. Wow. Yang memenuhi kantor DPD kita yang di Kemang. Oke. Dan kantor DPD kita juga kita geser ke Kemang. Supaya dekat Karena di dengan situ area tempat nongkrongnya anak muda. Kongko. Gitu. Iya. Terus bikin apa? Konten digital. Jadi selebgram yang merupakan kader Demokrat kita arahkan untuk bikin konten digital. Oke, keren. Nggak langsung kepada poinnya politik. Oke. Itulah yang kemudian kita create untuk menjadi strategi pemenangan mereka. Oke. Kita ramu. Baik. IG followernya ratusan ribu, kita manfaatkan itu. Bikin konten digital. Iya. Nggak langsung melulu ke soal partai. Boleh Tapi dia konten digital. menyampaikan pendapat, menyampaikan ide-ide, pakai simbol-simbol Demokrat. Oh, Iya. ternyata ini kader. Dan seterusnya. Keren. Gitu. Keren. Terus yang lain-lainnya magang Magang di Demokrat. Kita kasih kesempatan anak muda untuk belajar politik dari kampus, Iya. dari FISIP Iya, misalnya. yang kawan-kawan yang FISIP misalkan atau yang hubungan internasional mau bikin disertasi tentang politik dan seterusnya, kita berikan kesempatan mereka untuk magang, Oke. belajar. Keren, Ini loh di politik. keren program milenialnya. Pak Ketua, saya geser lagi ke tahapan berikutnya. Ya. Tanggal 24 April nanti, Ya. berarti ya 2 bulan dari sekarang, Ya. mulai pengajuan calon. DCS, DCS. daftar calon sementara DCS. Ya. Seberapa siap sekarang Demokrat, termasuk di kuota perempuan? Oke. Nih, Bang Domo, kami sudah memulai itu, tahapan itu jauh sebelum yang lain mulai. Jadi pembekalan bacalek itu kita lakukan, pembekalannya itu kita lakukan tanggal 17-18 Oktober Tahun lalu. tahun lalu. Oh. Jadi 2 minggu sebelumnya sudah dilakukan rekrutmen online. Ya, Pengumuman tuh terbuka tuh. terbuka. Siapapun boleh. Prosesnya Prosesnya adalah daftar online, interview, pembekalan bacalek, ya, penugasan, evaluasi, baru masuk ke DCS. Jadi kami punya standar siapa yang kira-kira bisa masuk di DCS nanti. Berapa target dan berapa yang mendaftar? Yang tahap pertama, yang mendaftar lebih dari 130 orang, lebih dari itu. Yang masuk 82. Itu orang luar ya? Orang luar atau dan termasuk kader, kader? termasuk Oke, kader. oke. Kader, anggota dewan wajib daftar. Oke. Oh. Kemudian terseleksilah 82 ikut tim tank dari kebutuhan 106. Oke, mereka sudah membentuk, udah melakukan konsolidasi di setiap dapil, sering pertemuan. Salah satu tugasnya adalah apa? Membentuk GTP RW tadi. Gitu. Oh, jadi mereka pun ditugasi sampai di situ ya? Gitu. Jadi incumbent sebagai Kordapil, ya dia harus tidak hanya memenangkan diri sendiri, lo harus nambah kursi. Untuk siapa? Untuk kursi berikutnya.
Itu tadi apa sebetulnya ayah angkat apa? Ya, bapak angkat, Bapak angkat. ibu angkat. Itu orang tua angkat. Iya. Statusnya dia. Iya, Oke. iya. Oke. Bacalek, kader partai yang ditempatkan di RW berdasarkan RW. Jadi kalau RW di sini, yang tugas ini, RW ini yang tugas ini. Sini nggak boleh masuk ke sini. Gitu. Pak Ketua, kalau saya lihat uraian ini bahwa kita potret perolehan suara tahun 2014 mendudukkan kader 10 orang di DPRD. Ya. Lalu 2019 juga Bertahan. naik 26 ribuan, tetapi naik Kursinya tetap sama. 10. Oke. Bagaimana 2024? Bismillah, insya Allah kita akan satu dapil minimal 2 kursi. 2 kali 10 berarti 20 kursi. betul. Targetnya 20 kursi ya. Ya. Semoga kita doakan. Amin. Ya. Amin. Oke. Pak Ketua, saya agak ini karena sekarang juga tadi kan disebut-sebut pengusung bakal calon presiden Pak Anies ya, Partai Nasdem dalam hal ini Surya Paloh, bahwa Ketua Demokrat Mas Ahaye disebut layak untuk sanding dengan Anies. Komentar Jakarta, Demokrat Jakarta. Gini, sebelum itu saya sampaikan soal koalisi, soal penentuan dukungan, soal penetapan capres-cawapres itu menjadi kewenangan Ketua Majelis Tinggi, yaitu Pak SBY. Pak SBY ya, oke. Tentunya bersama dengan Ketum sebagai Ketua Umum sekaligus Wakil Ketua Majelis Tinggi. Oke. Jadi keputusannya mutlak di tangan mereka. Kemudian, kalau bicara tentang DKI Jakarta, saya perlu sampaikan bahwa pengurus DPD, pengurus DPC, kader sampai dengan tingkatan bawah itu juga menginginkan hal yang sama. Yang sama adalah apa? Ya, kader utama Partai Demokrat yaitu Ketum AHY ya ikut masuk dalam kontestasi Pilpres. Ya. Itu. Ya. Kemudian kaitan dengan hal tersebut, ya sekali lagi ini keputusannya Majelis Tinggi. Tentunya kami inginkan Ketum juga berpasangan dengan orang yang pas. Dan wacananya adalah Anies AHY. Anies AHY. Jadi ini juga menjadi keinginan nggak cuma masyarakat, kader Demokrat pun juga punya keinginan itu. Baik. Karenanya waktu beliau menjabat sebagai gubernur sangat dekat dengan Demokrat. Acara-acara Demokrat, acara kegiatan apapun beliau hadir. Oh. Sering hadir. Pak Anies ya. Pak Pernah Anies ke ya? kantor DPD. Oke. Dan hubungan kami dengan Pak Anies sampai dengan saat ini sangat baik. Nggak hanya ketum pada Pak Anies, tapi juga kader DKI, Demokrat pun juga Demokrat baik. Jakarta ya. Baik. Gitu. Oke. Baik. Pak Mujono, sebelum kita akhiri, bisa dong cerita tentang latar belakang Pak Mujono. Oke. Dari keluarga, pendidikan, lalu kapan mulai bergabung dengan Demokrat? Oke. Ya. Mas Domo ini kalau diceritain panjang bisa 2 hari, tahu nggak? Kalau buku tuh bisa berkebet-kebet. Ya, oke. Kita edit. Oke. Kita edit. Gini. Saya adalah terlahir sebagai orang Jawa, tepatnya di Wonogiri. 55 tahun yang lalu. Wonogiri itu dekat Jateng dengan Jawa Jatim Tengah. ya, tapi perbatasan Jatim ya. Jawa Tengah sama Jawa Timur, Pacitan. Ya. Pak Cita dengan Pak SBY dong. Iya, saya terlahir sebagai anak petani, petani penggarap bapak saya. Dan ibu saya pedagang. Pedagang di pasar. Real itu enggak? Oke. Kemudian saya melalui pendidikan SD SMP di Wonogiri. Di Batu Retno, jadi kota kecil di Wonogiri, kota tandus lah. Kemudian SMA di Jakarta Selatan. Jadi saya merantau sejak SMA. Sejak SMA. Saya pendidikannya D3-nya itu keuangan perbankan. Wow. Swasta. Saya punya sertifikasi atau kemampuan di bidang nggak jauh dari keuangan. Keuangan ya. Tentang perpajakan, tentang akuntansi biaya, dan audit, seterusnya. Yeah. Ya, SMA saya padahal fisika. Sama saya kita. fisika. Saya sama fisika saya. Kemudian saya punya bakat dagang.
Dari ibu, turun dari ibu. Oke. Betul. Saya juga punya bakat seni dari bapak. Oh. Kalau Apa nih, Mas wayang Domo- atau Enggak, nyanyi? seluruh kebudayaan yang sifatnya seni. Contoh? Termasuk saya pernah punya usaha ya yang merupakan hobi, recording studio dan seterusnya. Oh. Gitu. Kemudian bakat dagangnya saya kasih contoh. Anak kecil main layangan. Oke. Gitu ya. Kalau saya waktu kecil, saya bikin layangan untuk dijual. Wih, keren. Oh. Keren. Jadi bakat dagangnya sudah ada dari kecil. Kemudian S1-nya di Jakarta, swasta juga, jurusannya akuntansi. Oh, lanjut yang D3. Dari D3, keuangan perbankan, jurusannya akuntansi. Dan memang kalau udah urusan akuntansi, ngelotok saya, karena saya gede di pengalaman. Dari mulai tahun 2016, belum lulus SMA. 2006 ya. Kakak saya itu auditor. Oh. Kakak saya auditor, kalau kerjaan numpuk dibawa pulang, Disuruh suruh ngerjain adiknya. Akhirnya kami asik begitu. Iya, iya. Akhirnya saya kerjanya nggak jauh dari itu, akuntansi Iya, dan seterusnya. Beberapa pernah kerja di kantor akuntan. Terakhir sebagai awalnya adalah internal auditor. Terakhir saya sebagai senior GM Finance di sebuah perusahaan Jepang, perusahaan besar. Oh. Gitu. Nah, kenapa kemudian tertarik dengan partai politik dan di Demokrat? Ya, awalnya adalah membaca buku. Buku apa nih? Judulnya SB Sang Demokrat, masih ada no? Oh, oke. Gitu. Ternyata orang Pacitan, dekat sama kampung saya dan seterusnya. Jadi itu yang bikin motivasi. Saat itu tahun 2003. Belum nyalek. Masih asik. Iya. Pemilu masih pertama asik kan aja. 2004 Iya, kan. masih asik Nasdem aja. Tapi Demokrat ikut kan. Oke. karena saya simpati sama Pak SBY, ya membantu Demokrat di luar struktur. Termasuk waktu 2004 Pilpres. Gitu. Saya gabung ke relawan seperti SBY Fans Club dan seterusnya. Pokoknya di situ ada kegiatan yang support Pak SBY, saya bantuin lah. Saya masih belum minat untuk terjun di legislatif. Nah, oke. Setelah itu ternyata senior Demokrat ini memantau. Oh, ini orang dari mana? Tiba-tiba sering bantuin gitu. Kok militan gitu ya? Kok setia gitu ya? Akhirnya saya maju musyawarah cabang. DPC Jakarta Timur. Belum berhasil. Oke. Tahun berapa tuh? 2005 kalau nggak salah. Oke. Setahun setelah pemilu. Setelah itu, karena saya dianggap potensial, tetap diakomodir sebagai wakil ketua bidang politik DPC. Oke. Ya, tapi sebelum itu saya sampaikan ke teman-teman, sebelum ikut berlaga di Muscap tadi, saya adalah bendara ranting Cipinang Besar Utara. Oh, dari bawah ya. Dari bawah bener. Kecamatan ya. Kecamatan ya. Enggak, kelurahan. Bendara ranting Cipinang Besar Utara. Orang ketiga di kelurahan. Oh, di kelurahan. Iya. Oke. Kemudian berlaga melalui beberapa jabatan. Pernah di BPOKK juga. Di PP. Pernah juga di DPD, BPOKK juga. Terakhir sebelum menjadi ketua DPD saya adalah kepala BPOKK DKI Jakarta. Jadi saya sebelumnya sangat akrab dengan pengurus-pengurus di seluruh tingkatan karena memang bidang saya itu. Ya, karena OKK menguasai data keorganisasian ya. Kaderisasi dan keanggotaan. Oke. Kemudian dipercayalah dan dilantik 13 kemarin itu. Oke. Kemudian di 2009 saya diminta untuk maju dan setengah dipaksa oleh kader Demokrat Jatinegara. Karena dirasa Mujiono militan, Mujiono sudah berbuat buat Demokrat, kenapa nggak maju sekalian? Iya. Gitulah, dipepetin di tembok lah sama, kalau bapak nggak maju kami bubar gitu, ceritanya gitu. Majulah saya, dapat nomor urut 8. Oke. Waktu itu awalnya berdasarkan nomor urut. Masih tertutup. Ternyata di perjalanan waktu ada gugatan MK yang mengabulkan proporsional terbuka. Oke. Akhirnya saya all out tuh. Dengan nomor urut 8, saya masuk peringkat 5 di seluruh DKI. Sementara yang lolos
Sekian orang. 32. Iya. Jadi tertinggi Pak Ferial, pokoknya saya kelima peringkatnya. Jadilah pekerja perusahaan Jepang jadi anggota dewan. Sejak Gitu, 2009. Setelah itu mundur dari perusahaan Jepang itu? Masih belum. Masih belum, karena kantor masih mengizinkan. Yang nggak boleh itu kan kalau saya kerja di perusahaan yang pendananya bersumber dari APBD. Ini perusahaan swasta murni. Oh iya. Dan saya tanya-tanya memang nggak melanggar aturan. Hanya Iya. lama-lama kok nggak enak juga kan. Iya. Karena saya udah 21 tahun di perusahaan Jepang ini. Generasinya udah ganti-ganti tapi masih bersahabat dengan saya. Iya. Oke. Begitu 2009, ya saya masih belum dapat tes politik ini. Gila lah, gua biasa jadi meriksa-meriksa angka, tiba-tiba begini. Saya ditempatkan di Banggar pula di Komisi C, Komisi Keuangan. Jadi saya sangat tajam di situ tuh. Terus bisa melaksanakan tugas dengan baik. Nah, menjelang masuk yang kedua, saya baru resign dari kantor Jepang. Jadi periode pertama itu boleh dibilang di Dewan itu nyambi. Oke. Periode yang kedua 2014, saat itu kondisi Demokrat lagi parah. 2014. Ketuanya tersangkut kasus. Karena memang saya ini orang kampung, saya ini mengutamakan silaturahmi, saya rajin turun. Udah gitu punya fasilitas lagi. Kan sebelum bukan anggota dewan. Ya kan? Begitu punya fasilitas kedewanan, sering turun, punya otoritas dan saya manfaatkan betul tuh. Kunjungan ke konstituen. Suara periode pertama itu adalah 10.600. Ya, saat Demokrat lagi berjaya dengan nomor urut 8, berikutnya saya dapat nomor urut 7. Jadi saya nggak pernah dapat nomor bagus. Gitu. Tapi karena saya sering turun perolehan suaranya, perolehan suara saya malah naik. Jadi 11.000 sekian. Gitu. Yang kemarin karena satu dan lain hal agak jeblok. Iya. Itu kan pasang surut kan. Ya, tapi gitu ini duduk lagi kan di DPR kan? Di yang kedua duduk lagi dengan itu tadi peringkat suara saya nomor 2 dari 10 Ini kedua atau ketiga sih? Ketiga. Ini ketiga kan? Ya, yang ketiga alhamdulillah saya masih diizinkan oleh Allah untuk mengabdi di DPRD. Kursi ke-9 kalau tidak salah. Ya, dan jadi alhamdulillah menjabat sampai dengan 2024 nanti. Sebagai ketua komisi A. Dipercaya oleh partai sebagai ketua komisi A bidang pemerintahan. Karena dianggap senior. Karena dianggap dia mampu mengendalikan situasi di wilayah lah kaitannya dengan pemerintahan. Turut bangga atas prestasi. Nah, tadi ada yang menarik karena terinspirasi membaca bukunya Pak SBY dan ternyata tetangga kampung. Pernah nggak sih bertemu dengan Pak SBY langsung? Sering dong. Sering ya? Sering. Ya? Apa sih nasihat Pak SBY kalau ketemu kayak gitu sebagai ngomong-ngomong teman atau sama sesama dari? Gini, Pak SBY itu kan tokoh publik yang semua orang diayomi. Kalau interaksi langsung secara teknis ya nggak terlalu sering lah. Tapi pernah beberapa kali dimintakan pendapat terkait dengan kondisi DKI. Oh, ini secara langsung nih, direct nih. Melalui telepon atau bertemu? Bertemu, dipanggil. Oke. Dipanggil ke Cikias. Terutama waktu kemarin pilkada. Pilkada DKI waktu kan menyiapkan program kan, visi misi kan, termasuk RPJMD dan seterusnya kan. Kami semua anggota Banggar dipanggil, ditanya-tanya bagaimana bikin program-program kan sebelum mencalonkan diri kan harus punya visi misi, mau bikin apa, mau bikin apa. Kami saya termasuk yang diundang ke sana. Mumpung Pak Mujiono sebut nama Pak SBY dan AHY. Bagaimana Ketua Jakarta melihat sosok beliau berdua ini? Pak SBY kita semua orang sudah tahu lah. Pak SBY itu negarawan. Negarawan, berwibawa, ya kan? Oh iya, memang orang pinter dan seterusnya. Waktu beliau memimpin itu sangat-sangat negara ini sangat-sangat terarah gitu kan. Termasuk di dalamnya tidak terjadi polarisasi, keamanan terjamin, kesenjangan sosial teratasi, penegakan hukum dikedepankan dan seterusnya. Prestasinya banyak lah. Itu juga mau dibilang apa juga anak kecil juga tahu itu. Ibu-ibu yang pernah merasakan begitu. Itu yang saya tangkap dari seorang sosok Pak SBY. Kira-kira turun berapa persen itu ke Mas AHY sampai level ini? Gini. Karena kita kan sudah berbicara nih bahwa Mas AHY mulai nih sebagai cawapres tadi. Yang pasti
Mas Mas AHY adalah yang pasti ya. Mas AHY adalah sosok pemuda yang cerdas. Buktinya di mana beliau adalah pemegang Adi Makayasa 3 kategori. Kepribadian, intelektual, sama body fisik. Tiga-tiganya. Dan ini nggak gampang. Pemegang Adi Makayasa itu. Kemudian kuliahnya juga kuliah di S1, S2-nya di luar negeri. Bukan kaleng-kaleng ya? Bukan kaleng-kaleng. Jadi kalau misalkan ditanya gitu ya, keunggulan Mas Ketum apa ya? Mas Ketum punya potensi yang jika diberikan kesempatan ya untuk menjadi pejabat publik misalkan yang di luar partai, di luar biasa. Pengalamannya luar biasa. Baik. Salah satu contohnya, mampu memimpin Partai Demokrat ini menjadi jauh lebih baik dan terindikasi lewat hasil survei. Kan jelas tuh, apapun ceritanya, hasil survei Demokrat ya dari naik walaupun sekarang turun insya Allah nggak masalah. Karena itu kan akan terus berkembang. Dan Mas AHY dan Mas AHY ini sosok anak muda yang sekarang ini menjadi panutan loh. Anak muda sukses yang menjadi panutan. Itu juga kenapa banyak juga peminat-peminat muda yang pengen masuk ke Demokrat. Oh itu salah satunya. Ya. Kalau ditanya, lu kok mau pengen masuk Demokrat kenapa? Sekarang lihat Pak AHY yang muda. Banyak gitu. Baik. Terima kasih Pak Mujiono. Namun sebelum kita akhiri, barangkali ada closing statement. Kami persilakan 1 menit, 2 menit. Ya. Gini, pertama tentunya untuk para kader Demokrat Jakarta di seluruh tingkatan. Kesepakatan kita, ya, komitmen kita adalah menang bareng 2024. Jadi, untuk mewujudkan ini harus kerja keras seluruh kader di semua tingkatan. Harus memaksimalkan kemampuan yang ada dan ini adalah pertaruhan harga diri. Kalau kita raih kemenangan ke depan, sesuai dengan tagline kita adalah kemenangan bersama 2024. Yang menang nggak cuma yang jadi anggota dewan, nggak cuma pimpinan partai. Yang menang adalah seluruh kader bersama masyarakat. Juga harus menang. Harus lebih baik dari sekarang. Harus kita benar-benar wujudkan hashtag kita yang akan melakukan perubahan dan perbaikan, terutama di DKI Jakarta. Saya kira itu. Terima kasih Pak Mujiono, Ketua Demokrat Jakarta. Supaya simpel, Ketua Demokrat Jakarta. Itu dari perbincangan kita di sore ini. Saya Domo Ambarita pamit undur diri. Sukses dan mari menuju Pemilu 2024 yang damai. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.